Pundi? Di sini. Nggih. Sini. Nggih. Banggar. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Jangan. Enggak ada tausiah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, secara lisan dan tertulis sudah kita laksanakan. Mas Fajar, sampai bersaksi ini tidak hanya disaksikan oleh para hadirin saja, tetapi Allah menyaksikan, malaikat-malaikat juga menyaksikan ikrar jenengan ini. Untuk itu mari kita pegang teguh ikrar ini. Kemudian dengan masuknya Islam sampean ini, dosa-dosa sampean dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir seperti bayi lahir bersih kalau masuk Islam ini. Untuk itu nanti kita pelajari agama Islam sedikit demi sedikit. Semuanya dulu tidak bisa apa-apa. Yang ahli qiraah itu tadi juga dulu juga belajar dari alif ba ta saji. Nggih, Pak. Ya, belajarnya dari situ. Jangan dikira semua langsung pinter. Kemudian nanti kalau barangkali ketemu teman, kamu masuk Islam, ya. Kemudian mungkin dia orang itu kan macam-macam. Disyaratkan kudu boleh pitik putih mulus, jangan putih, jangan diikuti. Datang boleh pitik pitik putih mulus dan sebagainya. Itu semua syarat-syarat yang mungkin ada dalam kepercayaan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kudu boleh pitik sing wulune ireng mulus dan sebagainya tidak bisa. Kemudian bergaullah dengan yang pertama tadi dengan keluarga, makin mulai hari ini lebih baik. Kalau habis pergi agak jauh sedikit atau gimana, sampai di rumah bapak dan ibu ada, salaman dulu, bagus. Kenapa kita harus salaman? Salaman itu adalah tuntunan Rasulullah, tuntunan Nabi. Nabi bersabda, tasawfahu yudhibul ghilla an qulubikum. Berjabatan tanganlah kamu yang akan menghilangkan nek dan jelek-jelekan pada diri kita. Jadi setiap kita berjabatan tangan dengan siapa saja, kita harus punya niatan sampai masuk ke hati, ikhlas bahwa ini tuntunan Nabi, dan salah kita, salah sampean, dosa saya, dosa sampean berguguran dengan berjabatan tangan yang ikhlas ini. Wala itu sekarang kalau pejabatannya jabatan tangannya pejabat tidak tahu itu apa ikut-ikut sebagai pejabat, kemudian karena pejabat tinggi di jabatan, ya mudah-mudahan dia ikhlas dalam berjabatan tangan itu, dan mudah-mudahan ikhlas karena Allah juga. Saya ulangi lagi bahwa jabatan tangan adalah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tujuan setelah berjabatan tangan kita tuh gugurlah, hilanglah semua kesalahan dan dosa kita. Jadi setelah berjabatan tangan, tidak usah ingat-ingat lagi salahnya mereka, salahnya tidak usah. Kita pada era yang baru lagi, yang baik lagi. Itu yang pertama. Kemudian para hadirin yang kami hormati dan Mas Fajar khususnya, nanti setelah masuk Islam ini apa perlu ganti nama kira-kira? Bagaimana? Ganti nama? Enggak, atau tambah? Enggak usah. Ya, masih sama. Masih sama? Ya. Mas Fajar Febrianto. Wah, itu bisa api, ya, bisa banget itu. Nggih, nanti tinggal kapan gitu paling-paling tambah depannya Haji gitu. Amin. Ya, insyaallah. Semua kita umat Islam mendoakan semua agar
agar rukun Islam itu bisa kita laksanakan dengan sebenar-benarnya. Syahadat tadi sudah, yang kedua sholat, belajar. Sudah pernah belajar Al-Fatihah kira-kira? Belum, enggak apa-apa. Dari sedikit, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya tekankan bahwa orang itu semuanya tidak bisa apa-apa semua. Kullu maulutin yuladu alal fitrah. Semua bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Bisanya itu adalah ya dari lingkungan, dari guru, dari dan sebagainya, orang tua. Mas juga demikian, nanti jangan khawatir, semua ini dulu juga tidak, Al-Fatihah aja dulu juga tidak bisa, tapi karena belajar akhirnya bisa semua. Jadi tidak usah minder, tidak usah kecil hati, apapun yang kita belajar dari sedikit insya Allah bisa. Sholat syahadat, sholatnya 5 waktu, nanti kalau sudah kita laksanakan dengan baik. Dan sholat ini as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Kalau sudah kita tahu makna dan arti sholat, di situ ada bacaan Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosa saya, warhamni, berilah rahmat saya. Kalau kita pelajari satu persatu dengan maknanya, tambah lama tambah mantap sholat itu. Tapi kalau hanya kita baca secara formal mungkin ya kurang puas. Nah inilah agama kita ini istimewanya. Jadi makin kita tahu, insya Allah makin senang kita beragama ini. Yang ketiga, zakat. Oke, sholat, syahadat, sholat, zakat. Kalau kita diberi kemampuan oleh Allah, kita keluarkan zakat. Apakah itu sedekah, apa sedekah dan sebagainya. Kalau yang sudah diberi penghasilan tetap, supaya dikeluarkan 1/40-nya. Hari ini kita dagang dapat untung 1 juta misalnya untungnya, kita ambil yang 2%-nya, hanya sedikit itu 2% itu kita berikan, kita masukkan di kotak masjid, kita bantu masjid. Ini zakat sudah. Belum nanti kalian cuma ada yang besar, ada zakat emas, ada zakat hewan, ada zakat penghasilan. Tetapi agar kita tidak numpuk-numpuk salah dan dosa, setiap kita dapat rezeki segera kita keluarkan 1/40. Kita dapat gaji 4 juta, dikeluarkan 1/40-nya. Kita dapat pensiunan sekian juta, keluarkan 1/40-nya langsung, tidak usah dibelanjakan apa-apa dulu nanti itu. Yang penting saya ambil dulu, saya bersihkan dulu harta saya. 1/40-nya itu hanya 100.000 ya, saya kira tidak ada. 100.000 itu sedikit sekali. Itu sudah bersih harta kita, harta betul-betul. Yang keempat adalah puasa Ramadan, terutama wajibnya. Sudah pernah latihan puasa? Belum ya, nanti dicoba. Puasa itu kalau kita nanti tahu luar biasa juga manfaatnya. Silakan tanya kepada dokter. Orang yang mau operasi harus puasa dulu, orang yang mau check up juga harus puasa. Kenapa demikian? Silakan pelajari. Nah ini kalau orang kita mau ke surga juga harus puasa dulu. Banyak manfaatnya, hikmahnya, membersihkan dosa kita, menyehatkan tubuh kita, dan lain-lainnya. Nanti silakan belajar, masih banyak waktu. Yang kelima adalah berhaji. Baitullah, kalau Allah memberikan karunia harta yang cukup, kita pergi haji ke Baitullah di Mekah. Insya Allah ini sudah kita laksanakan semuanya. Insya Allah tugas kita di dunia ini sudah lengkap, sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang menghormati, barangkali ada yang mau menambah. Hadirin yang terakhir, khususnya untuk Mas Fajar, setelah ini nanti biasanya KTP-nya diganti lewat kelurahan lewat ya. Sudah tahu prosedurnya, nanti catatan sipil apa nggak tahu. Segera saya sudah Islam, terhapus dosa saya baik secara administrasi maupun secara batin ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Semua yang kurang pas pada penjenengan yang saya sampaikan ini mohon maaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kepada kita semua. Yang paling akhir bahwa kita hidup di dunia ini tidak selamanya,
Kita hanya berjalan terus, makin lama makin hari makin tambah berkurang umur kita. Bisa dikatakan tambah, bisa dikatakan berkurang. Tambah kalau kemarin baru 40, sekarang jadi 41. Berkurangnya kalau jatahnya 60 dikurangi 1 kan gitu ya. Ya itu harus kita cukai. Sebab kata Nabi, orang yang paling baik itu yang ingat kematian. Orang yang sudah lupa pada kematian, maka hawa nafsunya akan selalu menggoda kita yang luar biasa. Hadirin yang hormati, sedikit yang saya sampaikan itu, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sekali lagi untuk Mas Fajar nanti segera diselesaikan interaksinya itu ke Pak Lurah dulu biasanya. Lurah, kemudian nanti Pak Lurah gimana terserah. Ini Pak saya ganti agama Islam, mana buktinya? Ini apa itu? Sertifikat. Di fotokopi boleh, bukti apa? Foto untuk arsip. Foto arsip yang saya ini buktinya masuk Islam dulu, hanya gitu. Hadirin kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.